Assalamualaikum warahmatullah. Saya seorang Muslim Ahmadi. Ahmadi adalah sebutan untuk orang yang bergabung ke dalam Jemaat Muslim Ahmadiyah. Jemaat Ahmadiyah didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad pada bulan Maret tahun 1889, ketika beliau berusia 54 tahun. Beliau berasal dari sebuah keluarga Mughal bangsawan dan kuno Punjab yang telah bermigrasi ke India dari Samarkand pada masa pemerintahan Kaisar Babar. Leluhur pertama beliau yang datang ke India adalah Mirza Hadi Baik. Lahir pada tahun 1835 di Kadian, India, Mirza Ghulam Ahmad senantiasa mengabdikan diri untuk mempelajari Al-Quran dan menjalani kehidupan penuh doa dan ibadah. Mendapati Islam menjadi sasaran serangan-serangan keji dari segala arah. Nasib umat Islam telah berada di titik terendah. Keimanan telah mengarah kepada keraguan dan agama hanya ritual kulit. Beliau melakukan upaya menjelaskan dan membela Islam. Dalam karya tulis beliau yang sangat luas, termasuk karya agung beliau, Barahin Ahmadiyah, dalam ceramah-ceramah beliau, dalam debat-debat agama dan lain-lain, beliau menegaskan bahwa Islam adalah agama yang hidup dan satu-satunya agama yang dengan mengikutinya seseorang dapat menjalin hubungan dengan penciptanya, masuk ke dalam jalinan hubungan yang erat kepadanya. Ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan syariat Islam telah dirancang untuk kesempurnaan akhlak, intelektual, dan rohani manusia. Beliau mengumumkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus beliau sebagai Al-Masih dan Al-Mahdi, seperti yang disebutkan dalam nubuatan Alkitab, Al-Quran, dan Hadis. Pada tahun 1889, beliau mulai menerima baiat dari jamaahnya. 80-an buah buku beliau, sebagian besar ditulis dalam bahasa Urdu, lainnya dalam bahasa Arab dan Persia. Meskipun awalnya beliau menghadapi penentangan keras oleh para pengikut setiap agama di India dan sikap tidak simpatik para pejabat pemerintah, jemaat yang beliau dirikan terus berkembang di seluruh pelosok India. Sehingga pada saat kewafatan beliau pada Mei 1908, para pengikut beliau sudah berjumlah ratusan ribu. Dan jemaat telah menyebar ke negara-negara tetangga seperti Arab, Afghanistan, dan lain-lain. Setelah kewafatannya, Mirza Ghulam Ahmad digantikan oleh Maulwi Hakim Nuruddin sebagai Khalifatul Masih I. Sepeninggal Nuruddin pada tahun 1914, Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, yang juga putra yang dijanjikan dari Al-Masih yang dijanjikan, terpilih sebagai Khalifatul Masih II. Beliau memangku jabatan khalifah hampir 52 tahun lamanya. Beliau wafat pada tahun 1965 dan digantikan oleh putra sulungnya Mirza Nasir Ahmad sebagai Khalifatul Masih III. Setelah 17 tahun pengkhidmatannya, Mirza Nasir Ahmad wafat pada tahun 1982. Beliau digantikan oleh adiknya Mirza Tahir Ahmad sebagai Khalifatul Masih IV yang memimpin Ahmadiyah mencapai kekuatan dan pengakuan global. Mirza Tahir Ahmad wafat pada tahun 2003. Mirza Masrur Ahmad, Khalifatul Masih V, adalah pemimpin Ahmadiyah saat ini yang memiliki hubungan istimewa sebagai cicit dari Mirza Ghulam Ahmad. Tidak berlebihan untuk disebutkan di sini bahwa sebagaimana yang berlaku pada masa awal Islam, Jemaat Ahmadiyah dipimpin oleh seorang kepala rohani yang dipilih oleh jemaat. Tidaklah wajib bahwa imam jemaat harus terkait dengan pendiri jemaat. Seperti misalnya, penerus beliau yang pertama tidak berhubungan dengan beliau baik oleh darah atau perkawinan. Atau tidak juga di sisi lain, wajib bahwa imam jemaat tidak boleh terkait dengan pendiri jemaat. Seperti misalnya, Mirza Mahmud Ahmad mendapat kehormatan menjadi putra beliau. Saat ini, Ahmadiyah telah menyebar ke semua penjuru dunia di lebih dari 220 negara dan wilayah, dan anggotanya berjumlah lebih dari 1,5 miliar. Maksud dari video ini adalah untuk menyingkirkan
tabir-tabir pikiran Anda dan menyiapkan Anda untuk mempelajari dan merenungkan kebenaran pendakwaan Mirza Ghulam Ahmad sebagai Masih Maud atau Al-Masih yang dijanjikan dan Imam Mahdi dari sumber-sumber Ahmadiyah dengan pikiran yang bebas dari segala tabir yang menghalangi Anda dari melihat dan menemukan kebenaran. Tabir-tabir penghalang ini tercipta dalam diri Anda oleh pemrograman genetik Anda sendiri, oleh warisan budaya, dan oleh pikiran Anda sendiri. Untuk itu, saya punya 2 kumpulan pertanyaan untuk Anda coba renungkan dan jawab. 1. Bagaimana Anda yakin Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang benar? Apakah keislaman Anda saat ini hanya warisan leluhur? Atau Anda memilih masuk ke dalam Islam setelah mengerahkan energi mental mempelajari kebenaran Nabi Muhammad SAW? Bila Anda dengan sadar memilih mengimani Nabi Muhammad SAW, apa kriteria-kriteria yang telah Anda gunakan dalam menilai kebenaran Nabi Muhammad SAW hingga Anda sampai pada keyakinan itu? 2. Bayangkan Anda hidup di Mekah di masa Nabi Muhammad SAW hidup dan mendakwakan diri sebagai Rasul untuk seluruh dunia, dan sudah belasan orang meyakini kebenaran kenabiannya dan menjadi jamaahnya. Mengingat semua kondisi saat itu, apa kemungkinan reaksi Anda setelah mendengar pendakwaan Nabi Muhammad SAW? Apakah Anda condong, abai, tidak memedulikan? Atau Anda condong tertarik untuk mempelajari lebih jauh? Atau Anda condong merasa terusik dan mengolok-ngolok? Atau apakah Anda condong merasa sangat marah hingga menghimpun massa penentang untuk mulai menimpakan kesulitan pada dan menyakiti Nabi Muhammad SAW dan jemaat kecilnya dengan segala cara? Apapun kecondongan Anda, tahukah Anda mengapa Anda condong seperti itu? Sedikit penjelasan untuk kumpulan pertanyaan nomor 1. Mari kita akui, di luar mereka yang masuk Islam dari agama dan kepercayaan lain, semua Muslim di dunia mewarisi keislaman dari orang tua mereka. Status Muslim kita warisan otomatis. Tidak ada lagi pertanyaan tentang kebenaran Islam dan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi ujian keimanan terkait kenabian seperti yang dihadapi oleh kaum Muslim awal di masa hidup Nabi Muhammad SAW. Bagi kita, Islam dan Nabi Muhammad SAW sudah benar. Dalam hal ini, tugas kita tinggal membuktikan keislaman kita dengan mengamalkan kelima rukun Islam dan berusaha menyelaraskan semua perilaku kita dengan perilaku Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, ujian kita tentang amal saleh dan akhlak. Dalam hal keimanan, ujian yang ada adalah yang terkait dengan wujud dan sifat-sifat Tuhan. Ini karena bangun peradaban dan kebudayaan Islam sudah nyata dan telah berdiri mapan selama ratusan tahun yang bisa dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh semua Muslim. Muslim kini ada di seluruh pelosok dunia dengan jumlah hampir setengah dari jumlah penduduk bumi 8 miliar jiwa. Bagi sebagian besar Muslim, fakta ini saja cukup sebagai dalil kebenaran Islam dan Nabi Muhammad SAW. Maka hanyalah kesimpulan logis bagi mereka bahwa Islam dan Nabi Muhammad SAW tidak mungkin salah. Ratusan tahun sejarah dan miliaran penganut tidak mungkin salah. Dan memang tidak ada yang salah dengan kondisi keislaman seperti ini, karena semua Muslim seperti ini. Sekarang sedikit penjelasan untuk kumpulan pertanyaan nomor 2. Karena semua Muslim di dunia mewarisi keislaman dari orang tua mereka tanpa pernah menghadapi ujian keimanan terbesar seperti yang dihadapi kaum Muslim di masa hidup Nabi Muhammad SAW, pertanyaan ini mencoba menghadirkan ujian yang sama di hadapan kita dan mengungkap kemungkinan reaksi kita. Dengan kata lain,
pertanyaan ini adalah simulasi kasar dari keadaan di masa pendakwaan awal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, perlu diingat, tidaklah mungkin kita mampu menjawab pertanyaan ini dengan keakuratan sepersekian pun. Bagaimanapun keras kita berusaha berkonsentrasi membayangkan diri hidup di masa itu. Justru karena pikiran kita sudah terikat kuat kepada fakta bahwa dengan ratusan tahun sejarah dan miliaran penganut, Nabi Muhammad SAW tidak mungkin salahlah, kita tidak mampu membayangkan sebaliknya. Jadi pertanyaan ini bermaksud menyadarkan Anda, inilah prosesnya. Inilah ujian mental dan ruh yang sedang Anda hadapi. Anda harus berpikir dan merenung untuk menjalani ujian ini. Ini karena ujian keimanan terbesar kita adalah penerimaan dan pengabaran kenabian. Ujian ini berlaku saat kepada kita diberitahu tentang kedatangan seorang nabi untuk kita. Bila kita menerimanya, ujian keimanan terbesar kita berikutnya adalah berjuang hingga akhir hayat untuk mengabarkan kenabian ini kepada masyarakat. Bila kita menolak kenabian ini, kita tidak bisa mencapai tujuan penciptaan kita. Bila kita menerima kenabian ini, tapi selanjutnya tidak berjuang hingga akhir hayat kita untuk mengabarkan kenabian ini kepada masyarakat, kita juga tidak bisa mencapai tujuan penciptaan kita. Sekarang, dengan dua pertanyaan ini, tidak masalah jika Anda tidak bisa menjawab pertanyaan nomor 1. Cobalah jawab pertanyaan nomor 2. Juga tidak masalah jika Anda tidak bisa menjawab kedua pertanyaan. Artinya, Anda memang tidak tahu dan tidak punya kriteria-kriteria untuk menilai. Masalah baru muncul bila Anda tidak bisa menjawab kedua pertanyaan, tetapi bisa berpandangan dan bersikap negatif terhadap Ahmadiyah. Juga adalah bermasalah bila Anda bisa menjawab salah satu atau kedua pertanyaan secara positif, tetapi berpandangan dan bersikap negatif terhadap Ahmadiyah. Dan masalahnya ada pada pikiran Anda. Ada tabir yang menghalangi pikiran Anda untuk melihat kebenaran. Bila Anda bisa menjawab secara positif salah satu pertanyaan, seharusnya Anda juga bisa berpandangan dan bersikap positif terhadap Ahmadiyah. Setidaknya, Anda siap untuk menyimak penjelasan dari Ahmadiyah dengan pikiran dan hati terbuka. Toh putusan akhir untuk menerima atau menolak penjelasan ada di tangan Anda. Dan memang hanya dengan cara inilah manusia sejak zaman awal bisa menerima kebenaran para nabi. Ini karena ada banyak kesamaan keadaan antara pendakwaan kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pendakwaan Mirza Ghulam Ahmad sebagai Al-Masih yang dijanjikan dan Imam Mahdi. Dengan menggunakan kriteria-kriteria yang sama untuk membenarkan kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum Muslim akan bisa membenarkan pendakwaan Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi Ummati, yaitu Nabi yang tidak membawa syariat baru dan yang dikaruniai pangkat kenabian hanya berkat menaati sempurna Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila sekarang Anda siap untuk mempelajari lebih lanjut dengan pikiran dan hati yang terbuka, bebas dari segala prasangka tentang kebenaran pendakwaan pendiri Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad, sebagai Masih Maud dan Imam Mahdi, kunjungi situs Ahmadiyah Islam Sejati di www.myviral.biz.id/ais. Di situ Anda akan temukan khazanah ilmu dan ma'rifat rohani melimpah yang sangat mungkin belum pernah Anda dapatkan. Ilmu dan ma'rifat yang telah menghasilkan revolusi rohani sejati pada ratusan juta jiwa di seluruh dunia sejak lebih dari 100 tahun lalu. Anda bahkan bisa mengunduh belasan buku video yang isinya bersumber dari buku-buku karya Al-Masih yang dijanjikan.
Namun, bila Anda dengan alasan apapun tidak mau menerima penjelasan Ahmadiyah, tetapi bersikeras dengan prasangka, pandangan, dan sikap negatif, seperti terus saja menyatakan Ahmadiyah sesat, menyesatkan, kafir, dan murtad, kami tak punya pilihan selain membuat suatu penilaian atas Anda. Dan penilaian siapa yang paling utama di masa ini tentang kerohanian selain dari utusan Tuhan di zaman ini? Jadi simak apa kata Al-Masih yang dijanjikan dan Imam Mahdi tentang Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai Anda pikiran dan hati yang terbuka, bebas dari segala prasangka, stigma, fitnah, fatwa, dan tuduhan untuk mempelajari dan merenungkan kebenaran pendakwaan pendiri Ahmadiyah dari Ahmadiyah sendiri. Perlunya seorang imam. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Al-Masih dan Imam Mahdi alaihi salam, pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah. Cetakan ke-6, 2017. Narasi Wirayudi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalamun ala ibadihil ladzi istafa. Daruratul imam. Perlunya seorang imam. Ketahuilah bahwa dari hadis sahih terbukti bahwa barang siapa yang dalam hidupnya ia tidak mengenal imam zamannya, maka jika ia wafat dalam keadaan jahiliyah. Hadis ini memadai bagi hati seorang muttaqi untuk mencari imam zamannya, sebab kewafatan jahiliyah merupakan suatu kemalangan besar, sehingga tidak ada suatu keburukan dan kesialan yang lebih buruk daripada itu. Oleh karena itu, dengan adanya wasiat Rasulullah SAW tersebut, maka perlulah bagi setiap pencari kebenaran agar senantiasa berusaha mencari imam yang benar. Tidaklah benar bahwa setiap orang yang dianugerahi mimpi yang benar atau yang kepadanya terbuka pintu wahyu samawi dapat disebut imam. Seorang imam memerlukan suatu kondisi yang komprehensif serta keadaan yang sempurna dan mutlak sehingga di langit namanya disebut imam. Adalah jelas bahwa seseorang tidak dapat disebut imam hanya karena ketakwaannya dan kesuciannya saja. Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Furqan ayat 75. Jadi, andai kata setiap orang muttaqi berpredikat sebagai imam, maka secara otomatis semua orang mukmin yang muttaqi merupakan imam. Hal demikian adalah bertentangan dengan tujuan serta maksud kandungan ayat di atas. Demikian pula menurut nas Al-Quran, tidaklah setiap mulham, penerima ilham, atau sahibi ru'ya shodiqoh, orang-orang yang dianugerahi mimpi-mimpi benar itu dapat disebut imam. Sebab telah dijanjikan bagi orang-orang mukmin pada umumnya bahwa lahumul busro fil hayatid dunya. Bagi mereka ada kabar suka di dalam kehidupan di dunia ini. Surah Yunus ayat 65. Yakni di dunia ini pula orang-orang mukmin akan memperoleh nikmat dengan acap kali mendapat mimpi-mimpi dan wahyu-wahyu yang benar. Di tempat lain, Al-Quran menerangkan bahwa innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka bersiteguh, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka sambil meyakinkan mereka, janganlah kamu merasa takut dan jangan pula kamu merasa sedih. Hamim As-Sajadah ayat 31. Yakni, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kemudian menempuh jalan istiqomah, keteguhan, maka para malaikat akan senantiasa menurunkan wahyu yang mengandung kabar suka kepada mereka dan senantiasa menghibur mereka sebagaimana Ibunda Musa alaihissalam telah dihibur melalui wahyu samawi. Namun, Al-Quran menerangkan bahwa ilham-ilham atau mimpi-mimpi serupa itu merupakan nikmat rohani bagi orang-orang mukmin pada umumnya, baik laki-laki maupun perempuan. Pada kenyataannya, mereka yang menerima wahyu demikian bukan berarti tidak lagi memerlukan imam zaman. Seringkali wahyu itu hanya berkaitan dengan pribadi mereka dan tidak mengandung pengetahuan rohani,
serta tidak pula keyakinan yang agung. Sungguh banyak dari wahyu tersebut tidak layak dijadikan sandaran. Sebaliknya, wahyu tersebut terkadang menyebabkan seseorang menjadi tersandung.